Hai guys, di video kali ini saya mau ngajak kalian ke salah satu mall yang kebetulan punya dua event berbarengan. Ada premier Ultraman Rising dan Ultraman Arc di Indonesia. Dan yang kedua ada Indonesia Designer Art Toys Expo. Let's go ke tempat pertama dulu, ini karena ada di ground floor. Gede banget ini sumpah Ultraman Arc sama Ultraman Rising-nya. Dan yang menarik di sini adalah ada event tutorial buat main kartu Ultraman yang baru. Yes, Ultraman Card Game. Di sebelah kiri disambut sama foto booth Zero 15. Buset, disayang banget ya Ultraman Zero sebagai penanda new gen gak sih? Maaf, saya kurang tahu Ultraman. Tapi buat saya Ultraman Zero emang paling keren di antara new gen lainnya. Terus ada foto booth Ultraman Arc yang gede banget, sumpah ukurannya gede. Respect juga buat Suburaya dan RTV yang udah bawa Ultraman Arc hampir real time sama penayangannya kayak di Jepang. Wow, ini pajangan pertama Ultraman Card Game yang nanti baru general sales-nya tuh sekitar bulan Oktober. Buat yang mau nyoba main ya bolehlah siap-siapin dulu budgetnya. Ini nih, Ultraman Rising alias Ken Sato. Ini sumpah film Ultraman Rising tuh ya buat saya sih 10/10 ya. Cuma sayangnya kenapa sih nggak rilis di bioskop aja? Bakal perfect banget buat jadi film liburan sekolah. Di panggung ini ada stage show sama meet and greet. Aduh, sumpah sayang banget kelewatan nonton stage show-nya. Di sebelahnya ada area tutorial main Ultraman Card Game. Dan kalian bisa dapetin kartu promonya Ultraman Arc. Mari kita let's to the go nggak sih nyobain? Ini sekalian saya ceritain ya gimana caranya main Ultraman Card Game. Yang pertama, dijelasin dulu jenis-jenis kartunya. Kedua, urutan tahapan yang ada di permainan ini. Jadi sebelum memulai permainan, biasalah ya sweet dulu buat menentukan siapa lead playernya. Di sini yang unik adalah kalau misalnya kalian menang battle, kalian bakal terus jadi lead playernya. Di Ultraman Card Game ini ada 9 phase. Yang pertama start phase, terus draw phase. Nah, ini nih, ketiga lead player set scene card phase. Jadi ada kartu namanya scene card yang punya beberapa efek dan cuma boleh dipakai kalau kalian jadi lead player. Wih, gokil gak sih? Yang keempat ada set karakter card phase. Jadi masing-masing pemain pasang satu kartu karakter dalam keadaan tertutup dan dilanjut ke level up phase. Jadi karakter yang udah kalian set tadi bisa naik satu level dalam keadaan tertutup juga ya pasang kartunya. Nah, ini udah mulai mau berantem nih. Di phase ke-6 ada open phase. Buka kartu karakter yang kalian pasang dalam keadaan tertutup tadi. Terus kalau misalnya ada efeknya, dimulai dari lead player, diaktifin, terus lanjut ke player selanjutnya. Nextnya ke-7, efek activation phase. Yang efek kartu tadi harus udah selesai semua dimainin. Yang ke-8 ada judgment phase alias adu power. Cara ngitung powernya gimana sih? Kan ini ada banyak ya. Jadi tergantung tumpukan kartu atau level yang kalian punya. Jadi kalau misalnya ini level 2, ada 2 tumpuk kartu, powernya yang ini. Tapi meskipun dia level 2 tapi di bawahnya nggak ada tumpukan kartu, berarti powernya ngikutin yang satu ini nih. Nih contohnya ya, kita aduin Ultraman Blazer sama Ultraman Zero ini. Lihat powernya gede mana. Kalau menang kartunya tetap berdiri dan kalau kalah kartunya di rest. Sampai kalian punya 3 kartu Ultraman yang berdiri berarti kalian menang. Atau kalau kartu di deck kalian udah habis berarti kalian kalah. Dan ternyata ini kartu promonya agak gacha. Ya semoga wamgi lah ya. Ini teman saya dulu yang ngambil terus baru saya. Dan dapatnya adalah Ultraman aku. Yah, pengennya sih dapat Ultraman Rising ya. Tapi ternyata kalian bisa dapetin kartu promo Ultraman Rising dengan cara daftar sebagai player di websitenya Ultraman Card Game. Dan ini jelas lah ya, saya pilih yang warna oranye lagi. Shuak! Terus pulangnya dikasih oleh-oleh half deck coba. Dikasih 2 deck buat dimainin di rumah. Di sini Ultramannya cuma ada 3 sih. Yang pertama Ultraman 3, Ultraman Zero, sama Ultraman yang paling saya suka, Ultraman Blazer. Lucu banget sih ini, apalagi kalau ada kartu Blazer yang lagi ngintip dari gedung ya. Overall gameplay Ultraman Card Game ini gampang banget. Saya bisa bilang bocil friendly lah. Level up-nya gampang dan battle-nya juga sederhana. Cuma butuh 3 kartu Ultraman yang menang dan kalian langsung menang permainan tersebut. Pas ke atas lumayan kaget kayak, lah event Jepang-Jepangan. Katanya Art Toys, Designer Toys. Tapi ya udahlah ya, mari kita explore dan di sini langsung nemu salah satu booth menarik, konsultasi gratis seputar intellectual property lah. Contohnya kayak merek, paten, desain industri, hak cipta sama licensing. Nah, lanjut ke menu utamanya event ini. Lihat Designer Toys sama Art Toys. Yang pertama, di sini ada sebuah robot namanya Mira. Menurut ceritanya sih, Mira itu adalah android yang bisa melakukan beberapa pekerjaan dan bisa terus berubah sesuai dengan training yang dia dapatkan. Biasanya mainan yang kayak gini tuh bahannya dari resin, jadi harus handle with care ya guys, soalnya agak ringkih. Mungkin cerita Mira tadi tuh diterjemahkan ke dalam desain mainannya, makanya kenapa dia punya banyak bentuk dan tipenya beda-beda. Oh iya, support artisnya ya guys, minimal ya follow media sosialnya lah. Saya taruh di sebelah sini ya. Kalau kalian kepo tentang work in progress atau informasi mainan lain dari artisnya, let's go dong support sosial media artisnya. Atau kalau kalian tertarik dengan mainannya, biasanya mereka menyediakan pengiriman online kok. Yang kedua ada Edmund. Ini bentuknya simple banget tapi saya paling suka sama si warna hitamnya ini. As always lah, simplicity is the ultimate sophistication, yoi kan. Terus di sini ada Buzz dan Jax. Menurut lore-nya sih Buzz ini adalah Red Devil yang merepresentasikan konsumerisme alias yang penting jajan nggak pakai mikir panjang. Di bawahnya ada Curly yang kalau kalian nyadar sih colorway-nya tuh terinspirasi dari beberapa pop culture yang
Yang saya ngeh sih ya, di sini ada kura-kura ninja sama musuhnya He-Man tuh siapa? Skeletor sama itu tuh Squid Game. Ini Curly yang ukuran gede lucu banget kepalanya. Gak tahu kenapa ya, saya sekarang jadi suka kaiju gara-gara nonton Ultraman, dan ini agak menggetarkan hati saya. Yacht Scooby no Goju dari Hitodama Studio. Lucu juga ini ada gacanya, bisa dapat figur keren atau cuma bangunannya doang. Tapi kalau figur dikombinasiin sama dioramanya udah pasti keren lah. Lucu banget ini sumpah, ada Baby Goju. Ini kelihatan gak sih matanya kayak lagi nangis gitu. Semua kaiju di sini desainnya original, dan yang kerennya adalah semua mainan ini tuh mengedepankan tekstur, jadi kerasa banget kan kalau feels kaijunya tuh jadi lebih realistis. Meskipun ukuran figurnya dikecilin, tapi menurut saya detailnya ini nggak dikurangin sih, masih tetap rich. Ini ada figur yang lucu banget, kalian tahu nggak sih ini siapa? Buat yang paling si artsy pasti tahu lah ya ini siapa. Yes, Yayoi Kusama, seorang seniman dari Jepang yang terobsesi dengan polkadot. Dulu tahun 2018 exhibitionnya pernah ada tuh di Indonesia di Museum Macan. Figur ini katanya manual sculpt dan hand painted, dan dibuat memang tribute untuk beliau. Detail polkadotnya coy, keren. Gila, hand paintednya speechless banget lah. Ini Ancient Dragon series, ada Turquoise Dragon sama Sapphire Blue. Dan di sini ada display pre-order Burger Attacks yang kayaknya sih udah sold ya. Lucu kan mainan kayak gini? Biasanya emang parodi dari sebuah referensi, dan kalian tahu lah ya ini referensinya dari mana. Karakternya siapa tahu kan? Lucu banget ini lampunya flickering, jadi ada kayak nuansa horornya nggak sih, makin kerasa. Sebenarnya Hitodama Studio tuh tadi ngedisplay kaiju yang ukurannya gede banget, dan mungkin kalian tahu lah ya beberapa karakternya. Salah satunya ini nih, Gamera, kaiju kura-kura raksasa yang menurut saya kalian sekarang perhatiin aja deh detail teksturnya. Enggak lah, reaksi saya tuh kayak cuma wow. Jet Jaguarnya juga nggak kalah keren dan serem lah ya. Dan yang paling bikin saya merinding tuh ini nih. Sorry banget ini spoiler buat Shin Godzilla, yang belum nonton cepetan nonton. Jadi ceritanya tuh ini kayak anaknya Shin Gojira, bukan anak sih, bagian tubuh yang bisa beregenerasi menjadi sebuah makhluk baru yang intinya tuh bakal mengkolonisasi bumi. Pokoknya salah satu tujuan Shin Gojira tuh buat hidup berkoloni. Dan ya buat saya Shin Gojira tuh evolusi manusia sempurna yang bisa beradaptasi dalam segala macam medan. True horror 10/10. Next di sini ada Glitch yang desainnya kolaborasi sama DC Comics. Menurut deskripsinya sih ini Batman dari Earth. Terus terakhir ada booth dari Arto Indonesia yang punya karya kolektif dari beberapa artis. Buat saya sih yang paling mencolok ini ya Ura Devil. Bentuk dan warnanya lumayan keren dan lucu. Saya sih paling suka yang itu ya, warna gumi, yang clear permen gitu loh. Dan ini sih di display ada barang dari One Face Bangkok 2024 kemarin. Terus ternyata di lantai atas ada booth yang jual beberapa barang dari designer toys. Salah satunya mainan dari artis kenamaan yang udah terkenal, namanya Quicks. Wow, menarik juga nih item sama ini nih displaynya. Keren, mantap. Di sebelahnya ada booth mainan sakti ajaib yang udah godaikin nih. Dia tuh sebenarnya Chogokin, cuma beda nama aja karena salesnya di luar Jepang. God Sigma bentuknya keren banget sih, cuma sayangnya saya tidak lahir di zaman itu, jadi kurang ada ikatan spiritual. Di atasnya ada SAF Gavan Type G yang kayaknya udah desain sama artisnya deh. Pokoknya mainan yang ada di etalase ini, kalau ada yang beli kayaknya umurnya udah sekitar 40 ke atas deh. Terus banyak banget jenis Voltus 5, dan kayaknya lagi ini mainan Voltus yang paling lamanya deh. Wah, ini nih ada Rokusho dari Medarot. Nikmat banget. Dan di sini banyak banget Sofubi vintage. Salah satunya ada ini nih Ultraman yang saya kurang tahu sebenarnya ini seri apaan. Tapi bentuknya bagus banget, terutama yang ini nih. Sama yang agak kecilannya juga ini bagus banget. Ilustrasi kaijunya juga ini lucu banget sih. Di sebelahnya ada Beyblade X yang jujur saya tertarik banget sebenarnya buat mainin. Apalagi sekarang turnamennya udah banyak ya. Ini nih barang keren. Cho Ryo Gatai Chojin Grogu Kaizeru Gridman. Kapan ya? Buat kalian yang belum nonton anime Gridman atau Dynazenon, ya cepetan lah tonton pokoknya. Ini guranya surprisingly lucu, dan gak tahu kenapa gara-gara meme lihat Megumi pose kayak ginian tuh jadi kayak lucu banget anjing, dikit-dikit mah horaga. Di booth ini tuh ada barang Steel Deal, Gasha Potret Ayana Mirei cuma 150.000 doang, padahal liatnya 1.500. Terus ini emasnya langsung beli nih setelah disarankan sama gue. Dia nanya, sikat nggak sekarang juga? Ya sikat, cepetan. Terus di sini ada booth super keren Sculpt 3D modeling yang mata saya langsung tertuju pada sebuah Zeton, bikin saya merinding, sumpah ini nggak bohong. 11-12 lah feels merindingnya sama lihat Alien Metron ini. Dan ini ada karya yang paling stand out, paling mencolok, 3D sculpt dari cover komik Marvel Absolute Carnage. Gila, ini udah speechless banget lah, lihat aja sendiri. Yang nggak kalah keren buat saya sih ini Alien Metronnya. Mari kita lihat dulu detailnya. Kalau saya sih paling suka sculpt yang bertekstur dan nggak bersih. Contohnya kayak Alien Metron dan Zeton ini yang di repaint pakai shading juga, nambahin kesan realisme dan teksturnya tuh
tuh berasa kayak ini tuh monster banget loh. Aduh, gila sih, ini sebuah pengalaman spiritual. Keren sih, bisa lihat secara langsung komik Spider-Man 2099 yang sama kayak di Spider-Verse. Saya baru tahu Yu-Gi-Oh punya kayak ginian. Namanya Desktop Collection, dan ini yang paling lucunya Kaiba. Buset, angkuh banget, dan Yuginya swag. Dari dulu saya nggak pernah mau koleksi Funko Pop. Sekali beli Blue Eyes White Dragon, terus kayak anjir jelek banget. Akhirnya dijual lagi. Sorry, bukan maksud, tapi kualitasnya emang ya gitulah. Skibidi. Anjing, ada kaos Skibidi Toilet, coba glow in the dark coy. Sejujurnya saya lagi suka banget sama karakternya Sanrio. Gue udah tahu nih, ini namanya Hang Yodon. Terus ya ini Kuromi favorit saya. Lucu banget, ini akrilik kecil tapi kayak ada foil bling-blingnya gitu. Emang ya karakter favorit Sanrio kalian bisa mendefinisikan personality asli kalian. Ini ada barang figur kobokan yang mari kita lihat ada yang menarik nggak ya. Dan ternyata ada Rukawa Chibi nyebelin kayak gini. Terus ada kucing otaku, dan ini yang lumayan lucu kayak helm. Tapi ternyata ini bukan helm, buah kura-kura. Bapaknya pasti ini udah 1000 tahun jadi head safety officer. Kalian ada yang masih tahu nggak sih ini karakter apa? Terus ada salah satu booth yang jual figur original, dan ini ada SHF Blazer. Wow, keren. Saya baru pertama kali lihat secara langsung. Roy. Seneng banget sih sekarang banyak selection figurnya Hunter x Hunter. 2021 dulu saya jual ban prestonya Gon sama Kurapika tuh 500.000 sebiji. Harganya segitu karena emang keluaran lama dan gak ada rilisan barunya lagi. Di tahun 2022 baru tuh banyak banget figur Hunter x Hunter yang baru. Ada Shodo set Kamen Rider Black Sun sama Battle Hopper. Dan as always lah ya, Hero Brave Statue figur tuh nggak ada yang fail. Gak nerima debat Tifa karakter game paling cakep sedunia. Nah ini nih robot Damacy versi anime yang kemarin saya bahas. Keren banget kan GP01-nya. Dan di sini ada beberapa selection SHF yang menurut saya lumayan komplit dan up to date. Kayaknya sih rilisan paling baru di sini tuh ada ini ya, SHF Kaiju Hachigo. Di sini saya dapat blokis Kamen Rider yang tiba-tiba ditawarin sama teman saya. Dan ini masnya langsung buka gacha yang ternyata ya dapat Ayanami biasa. Tapi tetap nggak apa-apa, Wamgi Ayanami Ganyu ini. Aki JGMW. Ya, begitulah jalan-jalan kali ini membahas banyak mainan keren. Yang kalau kalian tertarik, jangan lupa follow sosial medianya ya. Ini Ultra Seven menggambarkan gue banget kalau ketemu Ayanami Ganyu yang beneran ya, bukan yang cosplay ya. Kayak gitu kan, nelan udah aja. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.